Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Margarenta, nomor induk mahasiswa 141911133180, kelas C, kelompok 11, program studi aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas tanah untuk budidaya di tambak ataupun kolam, yaitu pengkapuran dan juga pemupukan. Menurut Umari dan kawan-kawan, pada tahun 2017, pengkapuran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya pH suatu perairan yang berpengaruh terhadap tingkat keasaman air. Tujuan dari dilakukan pengkapuran adalah untuk meningkatkan pH tanah dan air, meningkatkan konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, meningkatkan ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta sebagai daya penyangga atau buffer di suatu perairan. Contohnya yaitu kapur CaCO3 merupakan material kapur yang biasa digunakan dalam pertanian untuk mengurangi kemasaman tanah serta menambahkan unsur kalsium dan juga magnesium. Menurut Nugroho pada tahun 2012, pemupukan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pakan alami di suatu perairan yang umumnya dilakukan sekali dalam setiap pemeliharaan. Tujuan dari dilakukannya pemupukan adalah untuk menambahkan unsur hara sehingga plankton dapat tumbuh dan diharapkan menjadi kenaikan pH air. Contohnya yaitu pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik merupakan pupuk buatan manusia yang umumnya digunakan untuk menambahkan nutrien, misalnya TSP dan juga urea. Sedangkan pupuk organik adalah pupuk yang digunakan secara alami, misalnya pada kotoran ayam. Peralatan yang digunakan pada saat praktikum yaitu yang pertama, akuarium, yang kedua, sekop, dan yang ketiga adalah ember. Bahan yang digunakan untuk akuarium adalah yang pertama tanah, yang kedua kapur pertanian atau CaCO3, dan yang ketiga pupuk urea, yang terakhir yaitu TSP. Berikut merupakan cuplikan mengenai video cara kerja pada pengkapuran dan juga pemupukan tanah dasar kolam. Cara pengolahan dasar kolam. Yang pertama yaitu pengeringan dasar kolam. Pengeringan kolam sangat dibutuhkan oleh ikan agar bakteri pembusuk dan racun sisa dapat terdekomposisi selama proses pembudidayaan. Pada kolam pemijahan, pengeringan dasar kolam bertujuan agar ikan dapat memijah, karena tanah yang dikeringkan dan dialiri air akan melepaskan bau tertentu yang biasa disebut sebagai petrikor. Selain itu, pengeringan dasar kolam dapat membunuh hama dan penyakit yang ada di dasar kolam. Yang kedua yaitu perbaikan wadah budidaya. Perbaikan pematang pada kolam tanah bertujuan untuk mencegah kebocoran kolam. Sedangkan untuk kolam tembok dilakukan perawatan dan pengecekan pada tiap-tiap pematang. Yang ketiga yaitu pengolahan dasar kolam. Pengolahan dasar kolam dilakukan dengan cara mencangkul dasar kolam sedalam 15 hingga 20 cm agar lumpur tidak semakin tinggi yang berakibat pendangkalan pada dasar kolam. Yang keempat yaitu pengapuran dasar kolam. Pengapuran dilakukan untuk mempertahankan kestabilan pH tanah dan juga air. Pengapuran dilakukan setelah pengolahan dasar kolam dengan dosis 100 hingga 200 gram per meter persegi
atau disesuaikan dengan tingkat keasaman dasar kolam. Yang kelima yaitu pemupukan. Pemupukan tanah dasar kolam bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menghambat peresapan air pada tanah yang poros, serta dapat menumbuhkan pakan alami bagi benih ikan di kolam pembudidayaan. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan pupuk buatan. Contoh pupuk kandang yang bisa digunakan adalah kotoran hewan ternak atau kotoran hewan unggas yang telah dikeringkan. Menurut Huwoyono dan Gustiano pada tahun 2013, pengkapuran berpengaruh terhadap kadar pH dengan tujuan menstabilkan pH, membasmi hama atau penyakit, dan memperbaiki struktur pada tanah. Tinggi rendahnya kadar pH sangat mempengaruhi kelangsungan biota air dan dapat menyebabkan biota mengalami stres hingga mortalitas. Sedangkan pemupukan berpengaruh terhadap penambahan unsur hara sehingga plankton dapat tumbuh dengan baik. Pemupukan dapat meningkatkan laju pertumbuhan biota air karena plankton dapat dijadikan sebagai pakan alami bagi biota air. Selain itu, pemupukan dapat memperbaiki struktur tanah. Jadi, kesimpulannya adalah kegiatan pengkapuran dan pemupukan memiliki peranan yang sangat penting dalam tahap persiapan kolam untuk tujuan pemeliharaan dan juga pembesaran pada ikan ataupun udang. Dengan dilakukannya pengkapuran dan pemupukan dapat meningkatkan pH tanah dan juga air, meningkatkan konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, meningkatkan ketersediaan karbon untuk fotosintesis, dan juga sebagai daya penyangga atau buffer di suatu perairan. Selain itu, juga berguna sebagai penambahan unsur hara yang membuat plankton dapat tumbuh untuk dijadikan pakan alami bagi biota air. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.